terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan senantiasa dipenuhi oleh kasih Kristus. Karena kita percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa berharap dan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan sama-sama merenung kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ambil di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Ini adalah janji firman Tuhan. Dari pembacaan ini, sebelum kita melanjutkan, kita harus imani dulu dan kita harus percaya bahwa ini adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ini adalah janji Allah, janji Tuhan bagi hidup kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kembali pertanyaan ini harus kita jawab sebelum tentunya kita melanjutkan lebih jauh lagi. Sampai pada detik ini, apakah kita masih berharap hanya kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mencoba-coba untuk mencari pengharapan atau pertolongan kepada yang lain? Kepada roh-roh jahat, kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang hebat, kepada orang-orang yang kita rasa lebih berkompeten dibandingkan dengan menantikan atau berharap kepada Tuhan saja. Pada hari ini firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Di situ saat kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Itu adalah bagian yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita pada titik itu akan menjadi orang-orang yang merasa tidak punya kemampuan apapun selain kita hanya menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena Tuhan yang dapat mengambil apapun yang menjadi kebutuhan kita. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik yang harus kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Tanda kita menyerah. Karena hanya dengan berdiam diri di saat itu kita memang sedang berserah penuh kepada Tuhan. Merasa bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa. Merasa kita menjadi orang yang benar-benar tidak memiliki daya apapun. Selain kita hanya menyerahkan kepada Tuhan Allah kita yang besar dan luar biasa. Yang dapat melakukan apa saja menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita melihat sepertinya mudah bagi kita untuk mendengar kata diam. Diam berarti di sini memang tidak melakukan apa-apa dengan berserah kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita mengisinya dengan tidur-tiduran ya pada waktu masa-masa sulit ya. Kita merasa bahwa wah firman Tuhan katakan saya harus berdiam maka saya akan tidur-tiduran, tidak akan menantikan, tidak akan melakukan apa-apa sampai kemudian nanti tiba-tiba mungkin kita sedang mengalami kesulitan keuangan lalu kita tidur-tiduran, tidak melakukan apapun, tidak bekerja dengan alih-alih kita berkatakan saya sedang duduk diam menantikan pertolongan Tuhan. Tentunya tidak seperti itu teman-teman yang terkasih. Dengan duduk diam yang dimaksud di sini adalah dengan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi juga kita tetap mengisi hari-hari kita dengan bekerja, dengan tetap beribadah, dengan tetap berdoa, dengan tetap memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita tetap menjalani hari-hari kita seperti biasa, menjadi orang-orang yang tetap rajin, tetap orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang tetap bekerja.
seperti biasa. Bukan berarti saat itu kita menjadi orang-orang yang pasrah, putus asa, sehingga kita mengatakan bahwa itu adalah cara kita berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau sampai kita punya niat untuk bunuh diri. Bukan itu sama sekali yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan bagi jiwa yang mencari Dia. Ini yang harus kita lihat. Bahwa Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, tetapi ada sambungannya bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Dengan menantikan, dengan diam pertolongan Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Pekerjaan kita adalah mencari Tuhan. Kemana kita cari Tuhan? Kemana kita cari Dia? Kita tidak akan menemukan Dia ketika kita tidak mencarinya. Ketika kita tidak mengetuk, kita tidak menemukan, maka kita tidak akan pernah tahu sampai di mana pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang pada saat ini sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus ada di buritan kapal, angin ribut begitu hebatnya datang. Pada waktu itu Yesus tertidur dan murid-murid pada waktu itu merasa kenapa Yesus ini malah tertidur. Apa dia tidak tahu bahwa kita sebenarnya hampir tenggelam? Allah penjaga Israel, dia tidak pernah tertidur. Walaupun saat itu Yesus yang 100% adalah manusia juga sedang beristirahat dengan tertidur. Tetapi bukan berarti dia melepaskan kendalinya akan kehidupan kita. Apapun yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah semena-mena kepada kita. Dia bukan sedang merancangkan yang tidak baik, bahkan ingin menghancurkan kita. Ada waktunya ego kita, karakter kita yang tidak baik memang harus dihancurkan sampai titik yang terendah. Sampai Tuhan mau itu adalah bagian yang terendah dalam hidup kita. Sehingga dia kembali, ketika itu sudah diremukkan, dia akan bentuk kembali. Dia akan ulang kembali sehingga akan menjadi satu bejana yang mulia. Menjadi bentukan yang mulia. Mungkin ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang belum selesai dengan Tuhan. Tuhan akan remukkan lagi sampai itu benar-benar akan selesai. Sehingga itu akan menjadi satu perabot yang mulia seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi tidak ada sedikit pun maksud Allah, rencana Allah ingin menyerang kita, ingin memukul kita dengan semua sakit penyakit, dengan kesengsaraan kita, dengan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dengan ujian-ujian yang begitu melelahkan kita, bahkan rasanya kita sudah hampir menyerah dengan tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya. Kita harus mencari Dia, kata firman Tuhan. Dengan tetap hanya berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sepanjang kita masih terus berharap kepada Tuhan. Dengan tidak menaruh rasa curiga apapun kepada Tuhan. Di dalam penyelesaian penggenapan rencananya. Maka Tuhan baik bagi kita. Tetapi kita harus mencari Dia. Kemana Dia pergi? Kita harus cari. Melalui hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan. Siapa yang mencari, kata firman Tuhan, akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Siapa yang meminta, maka kepadanya akan diberikan. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dan 5, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub di dalam pencobaan yang dia alami begitu beratnya. Tetapi kita melihat di sini Ayub justru membuat satu pernyataan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Begitu luar biasanya iman Ayub. Dan saya ingin agar kita juga di dalam pencobaan yang sekarang ini sedang kita hadapi. Di dalam ujian yang saat ini mungkin terasa begitu beratnya. Kita juga
menjadi orang-orang seperti Ayub yang sedikit pun tidak menaruh curiga dengan Tuhan. Bahwa dia berkata dengan iman, saya dan saudara berkata dengan iman, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang-orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Mungkin kita hanya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang lain. Kesaksian kemenangan, mujizat, pertolongan Tuhan dialami oleh orang lain yang pernah mengalami penderitaan yang begitu berat. Tetapi seketika Tuhan angkat mereka pada waktu Tuhan, kita percaya bahwa itu terjadi pada orang lain. Kita juga mau supaya satu kali kelak Tuhan juga pasti akan melakukannya bagi kita pada saat ini. Apapun kondisi kita pada saat ini, saya juga sedang mengalami satu kondisi yang begitu berat. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Keadaan yang sepertinya begitu kritisnya. Bahkan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingat, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan baik bagi mereka. Jangan pernah sedikit pun terpikir untuk kita bunuh diri. Pada saat ini kita mendengar ada begitu banyak orang-orang yang punya niat bahkan sudah melakukan bunuh diri. Bukan hanya orang-orang yang tidak punya sekolahan. Bukan hanya orang-orang yang tidak intelek, tetapi mereka-mereka yang justru adalah orang-orang intelek dengan pendidikan yang cukup tinggi, tetapi mereka juga dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Ketika kita punya iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa apa yang kita alami pada saat ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Maka pada saat itu juga kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan tidak pernah punya niatan untuk membinasakan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Di sini kita menyadari bahwa pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Tanamkan di dalam diri kita bahwa pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang biasa. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita memandang orang lain dari sisi senangnya saja, maka kita akan merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang paling malang di dunia. Tetapi mari kita juga mencermati apa yang dikatakan firman Tuhan. Menerima dengan iman, bagian kita adalah berdiam diri. Kita berdiam diri karena bagiannya Tuhan adalah memberikan kelepasan bagi kita. Ketika Tuhan yang berperang ganti kita, kita akan diam saja. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sakit penyakit yang mengikat kita tidak akan pernah menjauhkan kita atau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ancaman-ancaman yang sedang kita terima pada saat ini dari manapun juga. Pada saat ini Tuhan adalah yang sanggup melepaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Ketika kita benar-benar tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Ada orang-orang yang sering membuli kita. Ada orang-orang yang selalu melemahkan semangat kita, membuat ketakutan, mencuri damai sejahtera kita. Tetapi dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tetap berharap kepada Tuhan. Bagi jiwa yang mencari Dia, jangan lupa cari Tuhan. Selama Dia berkenan ditemui, Tuhan selalu berkenan dan tidak akan pernah mempermalukan atau membiarkan orang-orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang selalu berseru kepada namanya dan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau kita pinginnya sekarang Tuhan, kalau kita maunya detik ini juga Tuhan. Tapi ternyata Tuhan katakan, enggak sekarang. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan, sejauh langit dan bumi. Kita tidak mengerti sekarang. Kita merasa sepertinya Tuhan sedang menyiksa kita sekarang. Tapi nanti kita akan melihat ternyata ada maksud Tuhan yang indah. Mari kita sama-sama menikmati apapun proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita pada saat ini. Jangan menaruh curiga sedikit pun dengan Tuhan. Kita jangan memaksakan apa yang menjadi kehendak kita.
Karena belum tentu apa yang menjadi rancangan kita itu yang terbaik untuk kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Itulah yang Tuhan pasti sediakan bagi kita. Saya percaya ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, Dia sangat baik dan Dia pasti akan menolong kita indah tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.